Sapa pasien dengan ramah dan perkenalkan diri. Kemudian tanyakan identitas utama pasien, terus tanyakan tentang keluhan pasien. Jikalau pasien ingin memasang AKDR atau IUD, maka kita berikan informasi tentang AKDR. AKDR adalah alat kontrasepsi berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga dan yang tersedia di Indonesia adalah konverti. Cara kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tubuh fallopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai vakum uteri, mencegah sperma dan ovum bertelur. Keuntungan dari AKDR memiliki efektivitas tinggi yaitu 99,4–99,8%, efektif segera setelah pemasangan, dan memiliki proteksi sampai 10 tahun. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal. Dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek sampingnya yaitu ada perdarahan, ada bercak perdarahan antar menstruasi, dan biasanya siklus haid jadi lebih panjang pada 3 bulan pertama, juga ada nyeri saat haid. Kemudian, tanyakan kepada ibu apakah ibu ada pertanyaan, apakah dapat dimengerti, lalu lanjut tanyakan riwayat kesehatan reproduksi ibu, yaitu HPHT, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat saat setiap haid, riwayat anemia berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat berganti-ganti pasangan, riwayat menderita kanker serviks. Kemudian kita jelaskan prosedur AKDR, di mana AKDR akan dimasukkan di dalam rahim, kemudian dilepas di dalam rahim dan digunting benang yang tersisa sependek mungkin sehingga tidak mengganggu ibu dan suami pada saat akan melakukan hubungan seksual. Edukasi juga kepada ibu untuk kontrol apabila ada perdarahan atau nyeri hebat. Kemudian tanyakan inform konsen kepada ibu apakah ibu setuju atau tidak. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul. Dan sebelum dilakukan pemeriksaan, pastikan pasien sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Sebelum pemeriksaan dimulai, kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Kita persilakan pasien untuk membuka pakaian di bagian bawah. Kemudian kita persiapkan alat IUD, yaitu kita masukkan dengan IUD Koperti 380A di dalam kemasan sterilnya. Sesudah itu, kita pakai kembali sarung tangan yang baru. Kemudian, kita pakai spekulum vagina untuk melihat serviks. Kita ambil gel dan kita letakkan di punggung tangan dan oleskan di bibir spekulum. Kemudian kita masukkan spekulum dengan keadaan tertutup dan putar 45 derajat, lalu kita kunci spekulum. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2–3 kali. Setelah itu, jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Masukkan sonda uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati masukkan sonda ke dalam rongga uterus dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Tentukan posisi dan kedalaman rongga uterus. Ukur kedalaman vakum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Keluarkan inserter di tempat kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong. Kemudian pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal sejajar lengan IUD. Kemudian masukkan tabung inserter secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher biru tersebut menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan lengan IUD dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Kemudian keluarkan pendorong dan tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Kemudian keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang IUD kurang lebih 3–4 cm. Lalu keluarkan seluruh tabung inserter. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Kemudian periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasel selama 30–60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan membuka kunci spekulum, kemudian keluarkan dengan hati-hati.
Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi, itu kasa, sarung tangan sekali pakai, ke tempat yang sudah disediakan. Cuci tangan dengan air dan sabun, lalu buat rekam medik dan lengkapi kartu IUD untuk pasien.